Budiman Sujatmiko, aktivis 98 yang menjadi salah satu sosok sentral dalam peristiwa reformasi 1998, di mana Budiman Sujatmiko menjadi tokoh pada saat itu. Era reformasi 1998 menyisakan banyak kisah yang belum terungkap, tetapi judulnya terkait pelanggaran hak asasi manusia berat telah terjadi. Tapi siapa pelakunya sampai saat ini tidak pernah jelas terungkap. Prabowo Subianto yang pada saat itu diberhentikan, diakhiri masa dinasnya di TNI oleh Panglima ABRI kala itu, Jenderal Wiranto, karena diduga menjadi salah satu sosok penting atau yang diduga menjadi pemberi perintah atas penghilangan aktivis, justru sampai sekarang gelap gulita. Wiranto pada saat mendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2019, tegas pendapatnya masih menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militernya karena terlibat atau setidak-tidaknya diduga terlibat atas penghilangan aktivis pada kala itu. Dan Budiman Sujatmiko adalah sosok yang melawan Orde Baru pada kala itu. Tetapi yang saya perhatikan, 2 hari terakhir ini, Wiranto dan Budiman Sujatmiko adalah 2 sosok yang paling rajin mencuci dosa, mencuci tangan, mengganti kulit Prabowo Subianto dari yang selama ini teropini, terstigma adalah pelaku pelanggaran HAM berat atas peristiwa 1998, menjadi seolah-olah bukanlah pelaku, tidak terlibat. Bahkan yang mengerikan, Budiman Sujatmiko mengeluarkan statement dari media yang saya baca bahwa itu adalah tugas negara dan tidak ada bukti hukum yang menyatakan Prabowo kriminal. Betul. Tetapi kalau bicara tentang bahwa ini adalah tugas negara, saya harus membantah saudara Budiman Sujatmiko. Jangan melibatkan negara di dalam pelanggaran HAM berat yang terjadi 1998. Tugas negara kepada pemerintah jelas tertuang di dalam undang-undang. Dan di dalam undang-undang itu tidak ada satupun bunyinya yang memerintahkan Soeharto atau Prabowo Subianto untuk menculik atau menghilangkan aktivis. Jadi jangan membawa-bawa negara seolah-olah ini adalah tugas negara yang dijalankan oleh Prabowo Subianto. Tugas dari negara tertuang di dalam undang-undang. Di luar itu bukan tugas negara tetapi keinginan pribadi, hasrat pribadi untuk melindungi kekuasaan. Demikian juga tentang produk hukum. Prabowo Subianto diberhentikan dengan produk hukum yaitu Dewan Etik Kehormatan Militer yang memberhentikan Prabowo Subianto. Itu adalah produk hukum secara militer. Jadi kalau Budiman menyatakan tidak ada produk hukum, saya pikir Budiman ini semakin ngawur, semakin ngaco. Saya jadi teringat waktu 2014 lalu, cuitan saudara Budiman Sujatmiko menyatakan, ya mendukung Prabowo itu mudah, ya harus bodoh. Mungkin inilah efek karma yang diterima oleh Budiman Sujatmiko. Dia menjadi bodoh setelah menjadi pendukung Pak Prabowo. Dan Wiranto yang pada saat itu yang memberhentikan Prabowo Subianto justru sekarang juga rajin menciptakan opini seolah-olah Prabowo tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut karena tidak diselesaikan. Saya masih ingat sekitar bulan Juni 2023, salah satu hakim ad hoc Siti Nurlaila meminta agar Komnas HAM memanggil Wiranto terkait dengan peristiwa 1998, tetapi tidak terjadi. Sekarang negara berputar-putar di sini. Negara terus tidak pernah menyelesaikan masalah ini. Bahkan Jokowi pun yang pernah berjanji akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, sampai hari ini tidak pernah melakukannya. Semua janji tinggal janji. Sehingga apa yang terjadi? Opini ini akan terus menjadi sebuah bahasan di tengah masyarakat karena tidak pernah dituntaskan. Siapa yang berani menuntaskan? Kita juga tidak tahu. Saya sangat berharap bahwa ke depan Ganjar Mahfud akan menyelesaikan masalah hukum terkait pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Apapun itu.
supaya semua menjadi terang benderang. Kalau memang Prabowo tidak terlibat, nyatakan tidak terlibat. Tapi kalau terlibat, ya negara harus memproses hukum sesuai undang-undang yang ada. Jadi kita tidak bisa membiarkan hal begini. Dan bahkan sekarang orang-orang yang dulu sangat keras terhadap pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo Subianto, berbicara keras mengecam Wiranto, sekarang malah menjadi pihak-pihak yang mencuci tangan, mencuci kulit, mencuci dosa Prabowo Subianto. Apa yang terjadi dengan politik dan demokrasi kita? Sudahkah kita ini kehilangan hati nurani semua?